Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Abdul Aziz Tribowo. Di sini saya mahasiswa mata kuliah Organizational Behavior. Di sini saya akan membahas studi kasus penurunan kinerja karyawan atas nama Rani, yaitu di CV Karya Abadi melalui perspektif psikologi organisasi. Di sini ada kasus dinamika penurunan kinerja Rani. Prestasi selama 3 tahun, Rani ini memiliki rekam jejak gemilang sebagai staf pemasaran berprestasi terbaik di CV Karya Abadi. Namun gejala 6 bulan terakhir terjadi penurunan drastis, yaitu pertama sering terlambat, pasif dalam rapat, dan target penjualan tidak tercapai. Respon awal atasannya itu Pak Doni langsung memberikan surat peringatan SP atas asumsi tunggal masalah motivasi tanpa investigasi. Terus temuan HRD-nya, pendekatan personal menemukan kombinasi beban keluarga, persepsi KPI baru yang tidak adil, dan janji promosi yang batal. Itulah yang membuat Rani membuat penurunan kinerjanya menurun. Tuh, pertanyaan pertamanya, identifikasi variabel-variabel perilaku individu yang menjelaskan perubahan kinerja Rani. Di sini terkait kepribadian, ada emotional stability and stress tolerance-nya, perubahan situasi keluarga, menambah beban psikologis, menurunkan kemampuan regulasi emosi dan fokus kerjanya si Rani. Terus locus of control, terjadi pergeseran ke arah eksternal locus akibat merasa hasil kerjanya dikendalikan faktor luar yang tidak adil. Menurut persepsi, perception unfairness ini mempersepsikan sistem penilaian kerja KPI baru sebagai instrumen yang tidak adil dan tidak objektif. Terus untuk distributif dan procedural justice-nya, Tirani merasa proses penilaian dan alokasi penghargaan tidak mencerminkan kontribusinya yang nyata. Terus untuk evaluasi atasannya, pertanyaan untuk keduanya ini, mengapa tindakan Pak Doni langsung memberikan SP, yaitu dianggap kurang tepat dari perspektif perilaku organisasi. Kalau menurut saya, analisanya Pak Doni ini secara keliru menyalahkan faktor internal, kemalasan atau motivasi tanpa memperhitungkan faktor eksternal dan psikologisnya si karyawan ini. Penyebabnya apa? SP itu hanya menindak gejala luar, bukan mengobati akar pemicu masalahnya. Terus dari SP ini juga merusak kepercayaan, mengabaikan rekam jejak 3 tahun yang berprestasi si Rani ini, terus merusak hubungan pimpinan bawahan dan memperparah demotivasi si karyawan. Terus pertanyaan ketiganya, solusinya apa? Yaitu rancangan pendekatan sistematis yang seharusnya dilakukan atasan untuk memahami dan menangani perubahan perilaku si karyawan atau bawahan kita. Yaitu pertama, pendekatan ini adalah termasuk alur pendekatan manajemen kinerja. Pertama, empathetic dialog. Sesi konseling one-on-one dengan prinsip active listening untuk menggali akar masalah tanpa menghakimi. Jadi kita sebagai atasan itu harus mendengarkan apa masalah dari bawahan kita. Yang kedua itu EAP dan support. Pemberian fleksibilitas untuk krisis keluarga guna memulihkan stabilitas emosional. Terus yang ketiga ini ada sistem review, klarifikasi sistem KPI baru secara transparan dan kepastian jalur karir atau promosi. Jadi kita harus memastikan kepada bawahan kita jika kita berprestasi akan bakal dipromosikan. Jika itu tidak pasti, jadi akan si bawahan kita ini bakal terjadi demotivasi. Jadi bakal ya sudahlah mau gimana lagi. Ini kan saya udah kerja baik-baik, rupanya tidak ada janji promosi atau apa-apa. Yang keempat yaitu join PIP, itu penyusunan Performance Improvement Plan kolaboratif dengan target dan evaluasi berkala. Terus komparasi atau perbandingan pendekatan manajemennya. Dari dimensi asumsi awalnya, pendekatan si Pak Doni ini masalah motivasi dan kemalasan individu. Harusnya kalau menurut perilaku organisasi, itu kombinasi faktor personal, sistem, dan lingkungan. Terus metode komunikasinya ini, Pak Doni ini satu arah, yaitu dengan memberikan surat peringatan. Harusnya terjadi dua arah, yaitu empathic counseling dan investigatif. Terus solusi yang ditawarkan, di sini Pak Doni malah memberi sanksi disipliner tanpa jalan keluar. Harusnya menggunakan flexibility, EAP, transparansi KPI, dan pemulihan karir.
Terus dampaknya apa pada karyawan yang dilakukan Pak Doni ini? Pendekatan dari Pak Doni ini pertama dia defensif, frustasi dan resiko turnovernya tinggi. Terus harusnya menurut prekonisasi ini harusnya trust pulih, harus kita motivasi karyawan kita secara internal dan kinerja kembali optimal. Mungkin sekian eh, presentasi dari saya atas UAS Organizational Behavior. Mohon maaf atas segala hilapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.